ekspor listrik ke Singapura. Yang ini juga sudah di-announce, kita sudah bertemu dengan jajaran pemimpin di Singapura, dan juga ada 6-7 perusahaan yang sudah mendapatkan conditional license dari Singapura, dan sekarang sudah kita PDKT lah untuk bisa bekerja sama. Keinginan kami memang by end of year kita bisa mulai jalan menggerakkan proyek ini untuk ekspor ke Singapura. Itu cukup besar. Singapura selama bertahun-tahun dipandang sebagai simbol keberhasilan ekonomi Asia Tenggara. Meski memiliki wilayah yang kecil dan minim sumber daya alam, negara ini berhasil menjelma menjadi pusat keuangan, perdagangan, logistik, dan teknologi yang sangat berpengaruh. Namun di balik kesuksesan tersebut, ada satu tantangan yang tidak pernah benar-benar hilang, ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri. Masalah ini menjadi semakin penting ketika dunia memasuki era digital, pertumbuhan kecerdasan buatan, komputasi awan, pusat data, hingga ekonomi digital membuat kebutuhan listrik meningkat tajam. Singapura yang selama ini menjadi salah satu pusat data terbesar di Asia kini menghadapi tantangan besar karena keterbatasan lahannya. Disinilah Indonesia mulai memberi sorotan dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari tenaga surya, panas bumi, air, hingga angin. Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pemasok energi hijau utama di Asia Tenggara. Berbagai wacana pun muncul, termasuk pembangunan pembangkit energi bersih di Indonesia yang listriknya dapat disalurkan ke Singapura melalui jaringan transmisi bawah laut. Secara ekonomi, skenario ini terlihat sangat menjanjikan. Indonesia berpotensi memperoleh investasi bernilai miliaran dolar dan membuka lapangan kerja baru. Sementara Singapura mendapatkan pasokan energi bersih yang dibutuhkan untuk menjaga daya saing ekonominya. Namun pertanyaannya tidak sesederhana itu. Indonesia saat ini juga sedang menjalankan agenda besar hilirisasi dan industrialisasi, berbagai kawasan industri baru, proyek pengolahan mineral, industri baterai kendaraan listrik, hingga pusat manufaktur modern, membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar. Inilah yang melahirkan perdebatan besar. Apakah energi hijau Indonesia sebaiknya diekspor untuk memperoleh investasi dan devisa? Ataukah lebih baik diprioritaskan untuk mendukung pertumbuhan industri dalam negeri yang berpotensi menciptakan nilai tambah lebih besar di masa depan? Indonesia sedang berada di persimpangan antara menjadi pemasok energi bagi kawasan atau memanfaatkan energi tersebut sebagai fondasi industrialisasi nasional. Perhatian juga mulai tertuju pada Batam. Letaknya yang sangat dekat dengan Singapura membuat wilayah ini berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru. Batam tidak hanya menjadi lokasi produksi energi, tetapi juga dapat berkembang menjadi pusat manufaktur, logistik, dan investasi baru. Dalam era transisi energi global, negara yang mampu menyediakan energi bersih akan memiliki posisi tawar yang semakin kuat. Analisis Insight Daily. Ada satu hal penting yang sering terlewat, yang sedang diperebutkan bukan hanya listrik, melainkan nilai ekonomi yang akan tercipta jika energi digunakan untuk mendukung industri dalam negeri. Maka manfaat ekonominya bisa berlipat ganda melalui penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Karena itu, tantangan terbesar pemerintah adalah menemukan titik keseimbangan yang mampu menggabungkan keduanya. Ini adalah bagian dari pertarungan yang lebih besar mengenai bagaimana Indonesia memanfaatkan kekayaan energinya untuk memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi utama. Keputusan hari ini menentukan arah investasi, industrialisasi, dan posisi tawar Indonesia selama puluhan tahun ke depan. I think for this, we still evaluate with technical minister, energy, hopefully during the leading stage we can finalize the implementation of the MOU that has been signed last year. So building the facility took at least 1 to 1.5 years.